Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Kita melihat banyak ketua-ketua partai yang justru ditangkap. Ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang dilupakan oleh masyarakat. Ya. Mereka lupa bahwa Bapak merasakan itu sesuatu yang Ekspektasi masyarakat sebenarnya banyak. 100%. Iya, ekspektasi masyarakat 100%. Sebenarnya kemudian ketika kita melihat ketua partai masuk penjara karena korupsi. Partai Demokrat masuk penjara, partai PKS masuk penjara, partai P3 masuk, partai Golkar, semua itu satu persatu. Ketua partai itu ditangkap. Jadi itu merupakan satu kemajuan. Menurut saya atau bisa kemunduran. dilihat dari satu segi kemajuan, karena sekarang politikus pun ditangkap oleh KPK, menteri pun ditangkap. Tetapi bisa merupakan kesedihan juga. Ini sudah reformasi masih sampai ditangkap juga. Tinggal kita mau melihatnya dari mana kan. Kalau saya melihatnya ya adalah kemajuan bahwa kita punya instrumen. Ada satu kemajuan yang saya lihat. TV dan media itu menjadi salah satu patokan bagi politisi dan para menteri. Maria Lumowa dijemput oleh Menteri Kehakiman. Ya. Ko Chandra langsung dijemput oleh Jenderal Bintang 3. Bagaimana Bapak, menurut Bapak? Sementara kan mereka ini adalah manajemen. Bisa dilakukan oleh bawah. Ada satu yang ingin ditujukan oleh mereka-mereka. Ia menunjukkan keseriusan, tetapi tidak salah juga karena kasusnya kasus besar. Misalnya begini, yang kasus Joko Chandra kan sama kan, orangnya begitu besar menarik perhatian kasusnya. Ya lalu orang tidak percaya kepada polisi kan, tidak percaya kejaksaan. Lalu polisi melakukan operasi yang menjamin itu dan saya turun sendiri. Kata Pak Listio waktu ketemu saya cari sampai dapatkan gitu. Akhirnya dapat. Politik Indonesia kembali diwarnai dengan kehadiran 3 partai baru yang siap memecah suara umat Islam dan kaum milenial dalam kontestasi jangka panjang pemilu 2024 mendatang. 2 partai baru merupakan sempalan partai lama, yakni Partai Gelora yang dimotori oleh Fahri Hamzah dan Anies Mata dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, serta kelompok loyalis Amin Rais dari Partai Amanat Nasional PAN yang memisahkan diri untuk membentuk Partai Umat yang baru mendeklarasikan partainya dengan logo perisai tauhid hitam keemasan. Kemudian salah satu partai Islam tertua di Indonesia, Partai Masyumi yang baru saja mendeklarasikan diri tepat pada ulang tahunnya ke-75 untuk kembali aktif dalam kancah politik nasional, di mana partai ini akan dimotori oleh ex-Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ahmad Khalil Ridwan. Diprediksi oleh pengamat politik dari Presiden University, Muhammad Hikam, yang menyebutkan tak adanya identitas ideologi yang membedakan dari ketiga partai baru ini, menyebabkan minimnya dukungan suara yang akan masuk untuk ketiga partai tersebut. Apalagi ketiganya sama-sama menargetkan kelompok umat Islam dan milenial sebagai pendulang suara, namun tak memiliki tawaran ideologis yang berbeda dibandingkan dengan partai Islam lainnya. Secara ini saya agak pesimis bahwa mereka akan berhasil melampaui ambang batas itu atau akan bisa terregister juga. Itu masih satu pertanyaan yang besar. Karena apa? Pertama-tama karena 3 partai ini, Umat, lalu Masyumi, lalu Gelora, itu mempunyai perbedaan-perbedaan di dalam marketingnya atau targetnya. Sekjen P3 Arsul Sani pun menyebutkan bahwa P3 tak khawatir dengan kehadiran ketiga partai ini. Ia menyebutkan P3 memiliki pemilih loyal yang cukup solid dan besar meski telah terjadi sejumlah konflik internal partai seperti kasus korupsi ex-ketum P3, Roma Hurmuzi. P3 punya pemilih yang solid, pemilih ideologis, pemilih tradisional ya. Karena dalam keadaan partai yang begitu katakanlah tidak menarik karena kejadian-kejadian itu, masih ada yang milih seperti itu. Nah, jadi kami tetap optimis. Apalagi ternyata dibandingkan dengan suara P3 pada pemilu 2009, di 2019 itu masih lebih banyak. Ini artinya ada peluang bagi P3. Begitupun dengan Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang menyebutkan bahwa tak khawatir dengan kehadiran ketiga partai Islam ini. Namun begitu, Waketum PKB Jazilul Fawaid menyebutkan pihaknya tetap membuka opsi bagi sejumlah partai Islam tersebut untuk menyatukan suara agar memiliki basis suara yang kuat sebagai modal pemilu yang akan datang.
Kalau PKB tidak merasa khawatir ya dengan lahirnya partai baru, Partai Masyumi. Cuman yang sebab apa? PKB selalu mengedepankan kebersamaan, persatuan. Kalau Masyumi ini hanya bermodal semangat kejayaan masa lalu, menurut saya sudah tidak kontekstual. Dan bisa jadi nanti tidak lolos nanti di elektoral maupun persyaratan. Meski bukan tidak mungkin ketiga partai ini berpotensi menjadi partai besar, setiap tokoh yang memotori partai ini harus memiliki tawaran ideologis yang baik untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.